Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat investor, kita berjumpa lagi dengan channel Ngaji Saham Syariah, sebuah channel tempat belajar bersama tentang saham syariah. Pada video kali ini, kita akan coba mengenal istilah-istilah penting di saham. Karena sebelum kita masuk ke dunia saham, paling tidak kita harus mengenal dulu beberapa istilah yang penting ya, sehingga kita tidak salah langkah. Jadi kita memulai dari betul-betul dari nol belajar saham syariah. Beberapa hal yang akan kita coba perkenalkan, misalnya istilah di dalam saham, kemudian istilah di dalam mekanisme bursa, ya. Kemudian istilah mengenai transaksi dan analisa saham. Tentu ini tidak bisa terlalu banyak, tetapi paling tidak kita sebelum masuk ke dunia saham, kita sudah mengenal beberapa hal yang dasar, tetapi sangat penting. Seperti biasa, disclaimer on ya. Jadi keputusan ada di tangan Anda sendiri. Segala risiko tentu menjadi tanggung jawab Anda sendiri ya. Karena kalau Anda mendapatkan keuntungan juga dari saham, dari investasi saham ini, tentu yang menikmati Anda sendiri. Jadi materi ini hanya sebagai informasi dan sarana belajar. Sahabat sekalian, sebelum lanjut ke pembahasan lebih detail, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan informasi tentang saham syariah yang akan diupdate terus. Baik teman-teman sekalian, beberapa istilah yang penting di dalam saham, antara lain misalnya IHSG. Ini sering sekali orang bilang IHSG ini sebenarnya ngomongin apa gitu ya. IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan ya, singkatannya, yang berarti ini mencerminkan indikator pergerakan seluruh harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia atau BI. Karena saham itu sendiri kan cukup banyak ya. Ada 700-an saham. Kalau kita lihat satu-satu tentu akan memakan waktu. Nah, oleh karena itulah makanya sebenarnya ada indeks harga saham gabungan. Paling tidak ini sebenarnya pasar saham secara keseluruhan tuh lagi ngapain gitu. Trennya lagi kemana misalnya. Itu dilihat dengan melihat IHSG. Barangkali kita juga sering dengar misalnya di Amerika ada Dow Jones gitu ya. Harga Dow Jones sekian, Nasdaq sekian, S&P 500 gitu ya, sekian. Nah, ini ngomongin apa? Ini sebenarnya lagi ngomongin yang namanya indeks harga saham gitu ya. Jadi di Amerika itu ada beberapa indeks, misalnya Dow Jones, Nasdaq, itu yang sering kita dengar. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian misalnya di Tokyo ada Nikkei ya, Nikkei 225 itu juga di Tokyo. Kemudian di Hong Kong ada Hang Seng, nah, sering dengar juga kan Hang Seng. Nah itu indeks saham dari Hong Kong. Yang sering orang tidak tahu yaitu misalnya di Saudi Arabia itu ada namanya Tadawul All Share atau disingkat TASI. Itu indeks saham di Saudi Arabia. Kemudian kalau indeks saham syariah itu sebenarnya tidak menggunakan IHSG ya, tetapi secara kalau kita melihat sepintas sih kita boleh saja. Tapi indeks saham harga syariah pun mempunyai indeks sendiri, yaitu indeks saham syariah Indonesia, yaitu yang singkat ISI ya. Nah, indikator pergerakannya itu diperlihatkan oleh ISI ini ya. Selain ISI juga sebenarnya indeks saham syariah itu sering yang lebih terkenal justru sebenarnya JII, yaitu Jakarta Islamic Index. Itu berisi 30 emiten saham ya. Misalnya harga sekarang, misalnya indeks itu sekarang berapa nilainya, misalnya pada saat video dibuat, indeks itu dalam posisi 547 gitu ya. Nah ini kondisi
isi saat ini. Kemudian sering kita juga dengar istilah saham blue chip, gitu ya. Apa sih sebenarnya saham blue chip itu? Nah, saham blue chip itu adalah saham lapis ke-1 ya, saham yang eee, bagus gitu ya, yang memiliki harga tinggi. Jadi harganya juga lumayan tinggi biasanya dan memiliki fundamental perusahaan yang cukup kuat biasanya, dengan kapitalisasi pasar mencapai di atas 10 triliun, jadi sangat liquid. Jadi biasanya juga kapitalnya itu dia harus di atas 10 triliun. Nah, kalau begitu ya kenapa nggak beli ini aja, ini kan bagus segala macam, tapi problemnya seringkali saham blue chip ini sudah cukup mahal. Nah, di situ tantangannya. Sehingga tidak bisa begitu saja ya saham blue chip. Tapi kalau saham blue chip begitu lagi turun, nah ini diburu orang gitu ya. Jadi saham blue chip itu biasanya fluktuasinya itu juga tidak terlalu tidak seperti saham-saham yang kecil ya. Saham blue chip itu fluktuasinya rendah dan saham blue chip juga biasanya memiliki peran untuk menggerakkan indeks gitu ya. Karena dia kapitalnya besar, market kapital per harinya juga cukup besar, sehingga dia bisa menggerakkan market secara keseluruhan. Apa sih contoh-contoh saham blue chip? Misalnya kalau di saham syariah itu ada Telkom. Telkom biasanya kodenya itu TLKM. Kemudian ada juga Unilever misalnya ya. Unilever perusahaan kita sering gunakan biasa sehari-hari gitu ya. Produk-produknya ada sabun dan sebagainya. Nah, itu Unilever ini disingkat UNVR. Kemudian juga ICBP. Ya, ICBP itu menunjuk kepada saham saham kalau kita yang sering kita di kos-kosan tuh makan Indomie. Nah, ini salah satu produknya ICBP. Itu saham-saham yang termasuk saham blue chip. Ada juga misalnya Cepin. Nah, Cepin itu Charon Pokpan ya, itu juga termasuk salah satu saham blue chip. Kemudian KLBF dan sebagainya. Ini banyak saham blue chip itu yang bisa kita beli. Keren juga kalau kita beli misalnya TLKM, kita memiliki saham tuh di Telkom ya, tapi 0,00 sekian tentunya, kecil sekali. Kemudian juga ada saham middle capital, yaitu saham lapis kedua dengan kapitalisasi pasar antara 500 miliar sampai 10 triliun. Nah, biasanya justru ini saham-saham yang cukup menarik di sini. Jadi sahamnya cukup stabil ya, tetapi biasanya merupakan perusahaan yang masih berkembang. Kalau tadi saham-saham legend gitu ya, di saham blue chip itu saham sudah bagus dan memang karena sudah sangat besar kapitalnya, biasanya peningkatannya juga tidak melonjak tinggi, jadi sedikit-sedikit tapi pelan tapi pasti itu kalau saham blue chip. Kalau saham middle capital ini biasanya lagi berkembang sehingga bisa jadi kenaikannya cukup kencang misalnya ya. Ini pilihan yang kedua yaitu ya saham middle. Kemudian ada juga saham small capital, yaitu saham lapis ketiga ya. Jadi kapitalisasi pasarnya itu di bawah 500 miliar. Di bawah 500 miliar itu termasuk saham-saham kecil ya. Nah, ini volatilitasnya itu cukup tinggi gitu ya. Dan ini seringkali menjadi incaran spekulan untuk dipermainkan harganya. Ini harus hati-hati karena kalau ini udah jadi saham gorengan barangkali untuk kita berinvestasi syariah ini cukup agak riskan dan sebaiknya dihindari ya. Nih, karena juga sangat cenderung naik turunnya sangat tinggi. Ini sebaiknya dihindari. Kemudian juga ada istilah misalnya IPO, yaitu inisial public offering ya. Ini salah tulisannya. Inisial public offering. Jadi penawaran pertama kalinya dari perusahaan yang baru terdaftar di Bursa Efek. Jadi perusahaan yang baru listing di Bursa Efek, kemudian dia menawarkan sahamnya itu biasanya kadang-kadang kita suka dengar tuh, oh ada IPO nih. Nah, ini kita mau beli sahamnya atau tidak gitu ya.
Nah, kita kalau di saham IPO ini harus hati-hati, karena kadang-kadang kita kan belum tahu kinerja perusahaannya. Jadi belum ketahuan betul bagus tidaknya, harus hati-hati, jangan terbawa arus ya di saham IPO ini. Kecuali memang kita sudah kenal sebelumnya, misalnya kita karyawannya atau kita sering mengikuti ya sebelumnya. Karena kalau saham baru IPO itu berarti kan dia datanya itu biasanya tidak maksimal. Kalau saham sudah TBK yang sudah ada di bursa itu biasanya saham itu sudah datanya sudah gampang diakses. Seperti kita ketahui sebenarnya kalau saham sudah listing, makanya disebut TBK itu ya, terbuka, itu data dan sebagainya itu bisa diakses oleh publik, oleh siapapun bahkan sebenarnya ya. Oleh siapapun itu kita bisa asal langsung masuk aja ke webnya BEI, IDX gitu ya. Itu nanti akan ketahuan seluruh perusahaan yang ada di sana itu wajib ada keterbukaan untuk memperlihatkan kondisi perusahaan dan sebagainya. Bahkan ada perubahan pemegang saham sedikit pun itu harus dilaporkan. Nah, di situ kelebihannya saham yang sudah masuk lama di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada istilah dividen. Nah, ini istilah yang barangkali sangat menarik. Istilah dividen ini adalah bagian dari laba yang ditetapkan direksi dan kemudian disetujui dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, untuk dibagikan kepada pemegang saham. Jadi sebenarnya labanya itu tidak setiap tahun kan dihitung, itu tidak semua dibagikan, bisa jadi sekian persen. Makanya ada istilah DPR, Dividend Payout Ratio, yaitu persentase dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham gitu ya. Jadi tidak semua saham itu dibagikan ke pemegang saham. Sebagian dipakai untuk pengembangan biasanya. Gitu. Jadi kita kalau sudah investasi di saham, kita akan mendapat dua keuntungan. Pertama dari dividen ini yang dibagikan setelah dihitung ya setiap tahun setelah dirapatkan Rapat Umum Pemegang Saham, dan biasanya kita juga sebagai pemegang saham biasanya dapat undangan gitu ya. Walaupun kecil ya, tapi memang mungkin suara kita tidak terlalu berpengaruh karena kecil ya. Nah, kemudian juga keuntungan yang kedua yaitu dari capital gain. Selain dividen itu capital gain itu yaitu kenaikan harga sahamnya sendiri kalau kita jual. Tapi kalau nggak kita jual, kita pertahankan aja terus kan, kalau memang sahamnya bagus. Kemudian ada juga istilah annual report. Istilah annual report ini adalah laporan tahunan resmi tentang keadaan keuangan emiten dalam jangka waktu 1 tahun yang disampaikan kepada para pemegang saham. Seperti tadi yang dikatakan bahwa ini annual report ini harus disampaikan, dan ada nanti laporan kuartalnya juga. Kuartal 1, kuartal 2, 3 sampai 4 itu selalu dilaporkan oleh perusahaan yang sudah listing ya. Sehingga kita akan tahu betul perkembangan perusahaannya. Jadi layaknya kita sebagai yang punya perusahaan, kita akan tahu bahwa perusahaan ini lagi bagus kinerjanya, kita akan tahu. Jadi demikian, untuk istilah-istilah yang lainnya akan kita coba bahas di video berikutnya, karena takutnya ini videonya terlalu panjang ya. Sahabat investor, selamat berinvestasi. Tonton terus video lainnya tentang investasi yang halal dan menguntungkan hanya di channel Ngaji Saham Syariah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini. Sahabat investor, hidup harus tetap seimbang. Karena itu tetap rileks, bahagia, bermanfaat bagi sesama, dan terus berusaha menggapai sukses dunia akhirat. Manjada wajada. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.